Sekali lagi saya ingin menyapa kita sekalian. Shalom jemaat yang terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan karena pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengikuti persekutuan spiritual formation kita. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang sudah berlalu hampir sebulan lamanya, yaitu tentang tema pengikut Kristus. Jadi pada malam hari ini saya akan melanjutkan tema dari pengikut Kristus ini dengan topik yang lebih singkat lagi, yaitu relasi yang intim. Rekan-rekan yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa melihat langsung di belakang saya, di background saya, judul yang akan kita bahas tentang pengikut Kristus yang memiliki relasi yang intim. Relasi yang intim seperti apa yang saya maksudkan di sini? Kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apakah aku atau kita benar-benar seorang pengikut Kristus? Saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apakah kita benar-benar seorang pengikut Kristus? Kira-kira kenapa sih saya memulai firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan yang demikian? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat klise. Sangat klise, sering sekali ditanyakan, bahkan hampir sebulan ini, setiap minggu, setiap Rabu ini selalu ditanyakan kepada kita, apakah aku ini adalah seorang pengikut atau bukan? Mengapa saya mempertanyakan ini? Karena pada saat ini ada banyak sekali orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, namun sesungguhnya mereka tidak lebih dari seorang penggemar. Saya kembali menanyakan ini karena pada saat ini di sekitar kita atau bahkan mungkin diri kita bisa mempertanyakan kepada diri kita, apakah kita hanya seorang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi sesungguhnya kita tidak lebih dari seorang penggemar. Penggemar adalah pengagum yang sangat bersemangat. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat pertanyaan ini, maka kita akan melihat bahwa mengapa saya bisa mengatakan saat ini ada banyak sekali orang yang mengaku dirinya pengikut Kristus, tetapi sebenarnya hanya penggemar. Karena banyak orang yang merasa diri sudah mengikut Kristus dengan berjalan di dalam standarisasi dirinya sendiri. Namun sesungguhnya jalan yang sedang ia tempuh tidak memperlihatkan bahwa ia adalah seorang pengikut Kristus. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah saat ini kalau kita melihat di sekitar kita atau bahkan kita mengoreksi diri kita pada malam hari ini, ada banyak sekali orang yang beranggapan bahwa dirinya adalah seorang pengikut Kristus yang sedang berada di jalur yang benar. Mungkin karena dia melihat, aduh aku rajin pelayanan, aku rajin beribadah, aku rajin memberikan persembahan, dan lain sebagainya yang menurut standarisasi manusia bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah pengikut Kristus. Otomatis orang yang melakukan itu adalah pengikut Kristus. Namun sesungguhnya di balik semuanya itu, dia tanpa sadar, dia tanpa menyadari bahwa sebenarnya dia tidak sedang berada di jalur yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam pengertian sekalipun ia melakukan hal-hal rohani itu, tetapi sebenarnya ia bukanlah seorang pengikut Kristus. Dia hanyalah seorang penggemar saja. Sekalipun dia melakukan berbagai macam pelayanan, rutinitas rohani dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjamin bahwa dia adalah seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, karena segala hal yang dikerjakan berdasarkan pada suatu kerinduan kepada Tuhan, itulah yang disebut sebagai pengikut Kristus. Ketika seseorang itu mengerjakan segala sesuatu itu di dalam Tuhan dengan penuh rasa kerinduan. Tetapi mereka yang merasa diri pengikut Kristus tapi sesungguhnya tidak, hanya mengerjakan hal-hal rohani, tetapi sebenarnya tidak didasarkan pada kehausan atau kerinduan yang besar akan Tuhan. Sehingga kehidupan yang ia lakoni atau kehidupan orang-orang yang mengaku hanya pengikut Kristus ini bisa kita lihat hanyalah semacam Kristen formalitas. Kristen KTP. Kristen pemalsuan atau Kristen yang membutuhkan pengakuan saja.
Bapak Ibu yang terkasih, di dalam perjalanan kehidupan Kristen, kekristenan kita, seperti yang saya katakan, banyak orang Kristen merasa diri pengikut Kristus karena merasa bahwa dia sudah berada di jalur yang benar. Dia melewati perjalanan yang benar dengan melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya mungkin dia sedang berada di jalur yang salah. Ada satu kisah yang ingin saya ceritakan ketika saya dan abang saya beberapa waktu lalu, tahun lalu masih ada di Cirebon. Waktu itu saya dan abang saya ingin mengurus suatu surat di Cirebon. Nah, pada saat itu kami mengandalkan map, Bapak Ibu. Ketika kami mengandalkan map, akhirnya kami menelusuri jalan. Hampir 1 jam kami di jalan, tapi nggak sampai-sampai di tempat tujuan kami. Sampai akhirnya abang saya mempertanyakan, Lady, sebenarnya kita ini udah ada di jalan yang benar belum sih? Sebenarnya kita ini udah benar-benar mau mencapai tujuan kita nggak sih? Ini udah 1 jam tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi saya dengan keyakinan saya, sudah bang, kita udah di jalan yang benar. Nih map menunjukkan jalan yang benar. Kita udah di jalan yang benar, pasti bentar lagi nyampe. Berapa waktu kemudian kami sampai di tempat yang sepi sekali. Dan itu tempat yang sangat kumuh. Dan akhirnya kami menemukan bahwa kami berada di jalur yang salah. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah kekristenan kita seperti itu? Kita mengaku pengikut Kristus yang sudah merasa, aduh aku sudah ada di jalur yang benar sebagai pengikut Kristus. Tetapi nyatanya sebenarnya tidak. Oleh sebab itu pada malam hari ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang ingin membuat kita bisa mengoreksi diri kita. Apakah sungguh-sungguh saya ini sudah berada di jalur yang benar sebagai pengikut Kristus? Atau sebenarnya ini hanya sebuah pengakuan saja, tapi sebenarnya saya bukan seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita membaca firman Tuhan ini, Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Merupakan suatu kesimpulan dari pengajaran atau khotbah Yesus yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Di dalam bagian ini Yesus sedang berbicara tentang 2 jalan yang menuju tempat yang berbeda. 2 jalan yang menuju tempat yang berbeda. Dalam pengertian Bapak Ibu, ada banyak orang yang pada saat ini mengambil jalan yang salah, yaitu menuju jalan yang lebar itu. Dan segelintir orang saja yang memilih jalan yang sempit, yaitu menuju kepada kekekalan yang dikehendaki oleh Kristus. Inilah yang saya maksudkan di dalam pertanyaan saya sebelumnya, Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar seorang pengikut Kristus? Apakah kita sudah benar-benar berada di jalur atau di jalan yang tepat, yang benar? Yaitu melalui pintu yang sesak itu. Atau kita hanya merasa sudah masuk dan melalui atau berjalan di pintu yang sesak itu. Tetapi nyatanya sebenarnya kita tidak berada di pintu yang sesak itu. Tetapi kita tengah asik ria di jalan yang lebar. Sekali lagi saya katakan, mungkin saat ini kita mengatakan, aku sudah memilih jalan yang benar sebagai pengikut Kristus. Aku masuk melalui pintu yang sempit dan berjalan di sana. Tetapi nyatanya sebenarnya, mungkin kita sedang asik-asik rianya memasuki dan berjalan melalui pintu yang lebar. Yang berarti pintu yang salah. Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lalui dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, seorang bernama Donald Whitney berkata, jika seseorang sudah memahami apa yang benar bagi Allah, jika seseorang sudah memahami apa yang benar bagi Allah, jika seseorang salah memahami apa yang benar bagi Allah, maka kebenaran apapun yang dilakukannya tidak berarti.
Sekali lagi, jika seseorang salah memahami apa yang benar bagi Allah, maka kebenaran apapun yang ia lakukan tidak akan berarti. Kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita merasa bahwa ketika apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran sebagai pengikut Kristus, tapi nyatanya di dalam Allah itu bukan suatu kebenaran, maka apapun yang kita lakukan menurut standarisasi kita itu tidak akan dibenarkan. Karena itu di luar dari kebenaran Allah. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk boleh sama-sama merenungkan hal ini, mengoreksi diri kita karena ini adalah hal yang sangat penting sekalipun ini pertanyaan yang sangat klise untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu sekali untuk memahami hal ini. Oleh sebab itu kita di dalam perjalanan kekristenan perlu berhenti sejenak, mengoreksi diri kita sejenak dan melihat apakah aku pengikut Kristus yang sudah berada di jalur yang benar. Ibarat seperti sebuah mobil Bapak Ibu. Ketika saya dan abang saya pergi pada saat itu, ketika akhirnya kami mulai sadar, wah sepertinya kita sudah berada di jalur yang salah ini. Kami berhenti sejenak. Kami berpikir ulang, wah kita harus cari jalan yang lain. Ini bukan jalan yang benar. Kita harus cari jalan yang benar. Akhirnya kami teleponlah orang lain yang tahu jalan pada saat itu. Dan dia mengarahkan kami. Sebagai seorang Kristen, kadangkala di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan kita, kita melupakan hal ini. Kita mengabaikan apakah kita ini sebagai seorang pengikut Kristus atau tidak. Karena apa? Karena kita sudah diikat oleh formalitas, oleh rutinitas kerohanian kita. Tetapi malam hari ini, saya mengajak kita untuk boleh mengambil waktu sejenak. Entah nanti, entah besok. Berhenti sejenak, mengoreksi diri sejenak. Apakah aku sudah menjadi pengikut Kristus yang berada di jalur yang benar? Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai ketika di hari terakhir nanti Tuhan mengatakan kepada kita, Dia tidak mengenal kita karena kita sudah terlalu jalan jauh di jalan yang salah. Seperti yang diungkapkan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 hingga ayat 23 pada malam hari ini, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh ironi bukan apa yang terjadi di dalam ayat yang baru saja kita baca ini. Sungguh ironi bukan kejadian yang dialami oleh orang-orang di masa penghakiman yang diungkapkan atau yang dikisahkan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini. Dan jangan sampai hal yang sama terjadi kepada setiap kita. Jangan sampai akan ada hari kita berdiri di hadapan Allah dan pada hari itu banyak yang mengira dirinya adalah pengikut Kristus, yang sudah setia mengikut Kristus, menjalani segala apapun yang menurut manusiawi pada saat ini, hal-hal rohani sebagai pengikut Kristus. Tetapi ternyata pada saat itu mereka hanya dikenali tidak lebih dari seorang penggemar saja. Ketika saya membayangkan ini sangat ironi sekali Bapak Ibu. Sangat ironi. Kita mengaku diri kita pengikut Kristus, melayani Tuhan. Bahkan dikatakan di sini melakukan banyak mujizat, melakukan hal-hal spektakuler secara rohani, spiritualitas yang sangat luar biasa kalau dilihat oleh kasat mata duniawi pada saat ini.
Tetapi pada hari terakhir itu, kita hanya dikenal sebagai seorang penggemar. Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira mengapa Tuhan memberikan sebuah pemahaman yang demikian? Karena Tuhan tidak menginginkan kita menjadi hanya sekedar penggemar. Tetapi Dia menginginkan kita menjadi seorang pengikut Kristus yang pada akhirnya memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang diungkapkan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 yang kita baca pada hari ini. Jangan sampai kita menjadi penggemar yang pada hari terakhir tidak dikenal oleh Allah kita. Bahkan kita diusir dengan mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pada saat itu tidak ada perperan, Bapak Ibu, tidak ada lagi tidak ada lagi kata-kata yang mungkin bisa membuat Tuhan berpikir dua kali. Tidak. Itu mutlak. Oleh sebab itu, saat inilah waktu kita untuk mengerjakan bagian kita. Marilah kita boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita ini adalah seorang pengikut Kristus yang sejati? Apakah kita ini adalah seorang pengikut Kristus yang sudah sungguh-sungguh mengikut Kristus atau hanya sekedar penggemar saja? Karena saya memberikan pertanyaan di awal, jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, jadi bagaimana saya bisa tahu? Pada malam hari ini kita akan kupas satu persatu. Kita dapat mengetahui apakah kita ini adalah seorang pengikut Kristus atau penggemar saja di dalam sebuah relasi. Kita bisa baca bersama-sama di sini. Relasi kita dengan Kristus memperlihatkan status kita. Apakah kita adalah pengikut Kristus sejati atau hanya sekedar penggemar. Sekali lagi, status di dalam relasi kita. Relasi kita dengan Kristus itulah yang menentukan atau memperlihatkan status kita. Apakah kita pengikut Kristus atau hanya penggemar saja. Bapak, Ibu yang terkasih, seorang pengikut Kristus tentu memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Seorang pengikut Kristus tentu memiliki relasi yang sangat intim dengan Kristus. Sebab mustahil apabila kita mengakui diri kita sebagai pengikut Kristus, namun kita tidak memiliki relasi yang intim atau dekat atau dalam dengan Dia yang kita ikuti. Mustahil kita mengatakan, aku pengikut Kristus yang sejati, tetapi kita tidak memiliki relasi dengan Dia yang kita ikuti itu. Mustahil Bapak Ibu. Oleh sebab itu dasar bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Kita pasti memiliki relasi yang intim dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, pengikut Kristus yang memiliki relasi yang intim dengan Kristus pasti mengenal dan dikenal oleh Kristus. Pengikut Kristus yang memiliki relasi yang intim dengan Kristus pasti mengenal dan dikenal oleh Kristus. Seperti kalau kita melihat di ayat yang ke-23, saya akan bacakan sekali lagi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, di sini, di teks ini diperlihatkan perbedaan yang sangat mencolok antara seorang penggemar dan pengikut. Seorang penggemar tidak akan mengenal dan dikenal oleh Kristus. Di sini dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tetapi seorang pengikut pasti dikenal dan mengenal Kristus.
Inilah yang menjadi pembeda yang bisa membuat kita bertanya atau membuat kita melihat, apakah saya seorang pengikut Kristus? Kita lihat di dalam relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita mengenal Dia? Apakah Dia sungguh mengenal kita? Mari kita koreksi Bapak Ibu. Pengenalan tentu terjadi karena adanya sebuah relasi, bukan? Sebuah relasi yang dibangun setiap waktu, bukan kalau ada waktu saja. Pengenalan terjadi karena ada sebuah relasi yang intim yang selalu dibangun setiap waktu, bukan karena kalau ada waktu saja. Berbeda ya Bapak Ibu. Setiap waktu berarti every time ada waktu untuk Tuhan berelasi dengan Dia sehingga kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Tetapi kalau ada waktu saja berarti kadang-kadang wah kalau mau saja Tuhan. Kalau nggak mau ya udah. Kalau susah saja Tuhan. Kalau nggak susah ya sudah. Kalau ada masalah saja Tuhan. Kalau tidak ada masalah ya sudah. Bagaimana mungkin terjadi relasi yang intim dengan Tuhan? Bagaimana mungkin kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita jika kita tidak membangun relasi itu setiap waktu Bapak Ibu? Oleh sebab itu, inilah menjadi satu indikator penting bagi kita. Untuk melihat apakah kita menjadi pengikut Kristus apa bukan. Apakah kita mengenal dan dikenal dengan Dia, dikenal oleh Dia. Melalui sebuah relasi yang intim, yang terus kita bangun setiap waktu, bukan kalau ada waktu saja. Misalkan antara suami dan istri. Suami dan istri tentu ada relasi yang intim di antara mereka. Dan relasi yang intim itu terjadi karena apa? Karena ada relasi yang terus dibangun setiap hari. Ngobrol setiap waktu. Berbincang setiap waktu. Bersama setiap waktu. Sehingga perlahan demi perlahan kita mengenal Dia dan Dia mengenal kita. Atau seorang anak dengan orang tuanya. Dengan ayahnya, dengan ibunya. Dengan saudaranya. Relasi yang intim di dalam keluarga muncul karena apa? Karena relasi itu dibangun setiap hari, setiap waktu. Bukan kalau ada waktu saja. Bapak Ibu yang terkasih, hal kedua yang bisa kita pahami adalah seorang pengikut Kristus yang memiliki relasi yang intim dengan Kristus pasti menghadirkan iman yang nyata dalam perbuatannya. Ini boleh menjadi indikator kedua bagi kita atas pertanyaan di awal tadi. Apakah saya pengikut Kristus yang sejati? Lihatlah apakah kekristenanmu, kekristenan kita menghadirkan iman yang nyata dalam perbuatan sehari-hari kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan membaca kembali ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu yang terkasih, di sini Yesus membedakan antara penggemar dan pengikut dengan membandingkan sebuah kata yang sangat serius. Yaitu berseru-seru dengan kata melakukan. Seorang penggemar hanya akan berakhir dengan berseru-seru. Tetapi pengikut berujung kepada melakukan. Kalau kata anak zaman now, penggemar itu hanya ngomong aja, speak, jadi ngomong doang. Tetapi pengikut Kristus, dia adalah orang yang melakukan. Tidak hanya membicarakan, tidak hanya mengucapkan, tetapi juga melakukan. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan, apakah saya ini orang yang berseru-seru saja atau orang yang melakukan ya? Kita bisa lihat dengan sebuah pertanyaan yang demikian. Ini saya ambil pertanyaannya di dalam buku Not a Fan. Saat mungkin apa yang kita lakukan dengan saat mungkin pertengkaran kita dengan pasangan kita, apa yang akan kita lakukan? Saat terjadi pertengkaran dengan pasangan kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan langsung marah-marah, langsung mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar, langsung menghakimi dia dan lain sebagainya? Atau apa yang kita lakukan? Ini menunjukkan
Apakah kita pengikut Kristus yang menghadirkan iman yang nyata di dalam perbuatan kita? Atau ketika kita sedang memiliki konflik dengan saudara kita, bagaimana respon kita saat itu? Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana reaksi kita? Atau ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita, bagaimana respon kita saat itu? Hal-hal yang sangat praktis dalam hidup kita. Saat kita dikecewakan, saat kita digosipkan, difitnah, ditipu dan lain sebagainya. Saat masalah datang, saat pergumulan tidak berhenti dalam kehidupan kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita hanya penggemar yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi ketika terjadi hal demikian, kita marah kepada Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan, menjauh dari persekutuan, dan kita meninggalkan iman kita? Atau kita menjadi seorang pengikut Kristus yang ketika walaupun kita berada di titik nadir kehidupan kita, di titik terendah hidup kita, kita datang kepada Tuhan. Kita yakin ada pengharapan di dalam Tuhan dan kita memohon pertolongan Tuhan. Dan terus setia di dalam Tuhan. Dan itu nyata di dalam perbuatan kita. Ketika keluarga kita bermasalah, orang lain bermasalah dengan kita, apakah kita yang memulai duluan? Minta maaf, saya melepas pengampunan dengan kamu. Atau justru kita menutup hati kita. Saya tidak mau melepas pengampunan kepada kamu. Bapak Ibu yang terkasih, berapa waktu yang lalu saya memiliki satu kepahitan dengan seseorang. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sekitar belasan tahun, ada kali 10-11 tahun, saya menyimpan kepahitan itu dalam diri saya sendiri. Tetapi ketika akhirnya saya bertemu dengan mentor saya di STT, disitulah saya membuka diri saya untuk boleh memulai duluan mengucapkan pengampunan kepada orang tersebut. Mudah? Tidak Bapak Ibu. Sulit? Ya, tapi bukan hal yang mustahil. Ketika kita mau merendahkan diri untuk mau mengampuni orang lain. Itu contoh sederhananya. Atau hal-hal lain yang kita alami dalam hidup kita. Bagaimana kita boleh tetap setia di dalam iman kepada Tuhan. Dengan memprioritaskan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, jika iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Hendaklah iman itu boleh kita nyatakan di dalam perbuatan kita sehari-hari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, seorang penggemar hanya bisa ngomong doang, tetapi tindakan gak ada. Dan inilah yang boleh menjadi indikator kedua buat kita. Apakah di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah sungguh-sungguh menghadirkan iman yang nyata dalam perbuatan kita? Yang setia kepada Dia, yang nyata di dalam perbuatan sehari-hari, mungkin di dalam kita menolong orang lain, meresponi orang lain, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita katakan dan lakukan, itu mengalir keluar dari hubungan yang kita miliki dengan Kristus. Apa yang kita katakan dan lakukan, mengalir keluar dari hubungan antara kita dengan Kristus. Dosen saya selalu mengatakan, kita bisa mengenal orang itu adalah seorang yang benar-benar memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam dia berelasi, di dalam dia bertutur kata dan melakukan banyak hal dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu keluar di dalam relasi kita dengan Allah tanpa kita sadari. Biarlah kita boleh menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menghadirkan iman yang nyata dalam perbuatan kita, Bapak Ibu. Dan hal ketiga yang boleh menjadi indikator bagi setiap kita adalah seorang pengikut Kristus yang memiliki relasi yang intim dengan Kristus pasti memberikan pemahaman bahwa bukan perbuatan yang menjadikan seseorang menjadi pengikut Kristus. Seorang pengikut Kristus yang memiliki relasi yang intim dengan Kristus tentu akan memiliki pemahaman yang benar bahwa bukanlah perbuatan yang menjadikan dia menjadi pengikut Kristus. Mungkin tadi di bagian kedua saya mengatakan iman yang menghadirkan perbuatan. Tetapi bukan semata-mata perbuatan baik yang kita lakukan itu serta-merta membuat kita menjadi seorang pengikut Kristus.
Bapak Ibu yang terkasih, saya akan baca ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti perbuatan baik sama artinya menjadi pengikut Kristus, otomatis menjadi pengikut Kristus. Tetapi di dalam relasi yang intim dengan Dia, para penggemar pun selalu memberikan dalih atau pembelaan dengan perbuatan baik mereka. Perbuatan rohani mereka. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-22 ini. Mereka mengatakan mereka sudah melakukan A, B, C, dan Z. Melakukan hal-hal yang spektakuler. Dan beranggapan bahwa dengan perbuatan baik yang mereka lakukan ini mampu menempatkan mereka pada posisi bahwa mereka sudah berada di jalur atau di jalan yang sempit, yang berarti mereka adalah seorang pengikut Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, tapi tidak demikian. Sekali lagi, orang yang melakukan hal baik bahkan hal rohani sekalipun tidak serta-merta menjadikan dia sebagai seorang pengikut Kristus. Kalau kita melihat lebih dalam akan ayat yang ke-22 ini, saya menemukan ketika saya mencoba memperhatikan ayat ini. Di sini Yesus sepertinya sengaja memilih prestasi rohani yang terlihat wow untuk diberikan di ayat yang ke-22 ini. Melakukan nubuat, melakukan mujizat, mengusir setan. Mungkin hamba-hamba Tuhan di sini tidak pernah melakukan nubuat itu. Tidak pernah bernubuat, tidak pernah mengusir setan, tidak pernah melakukan mujizat yang seperti dinyatakan di sini. Tetapi Tuhan memperlihatkan, Yesus memperlihatkan satu contoh yang sangat luar biasa. Orang-orang yang melakukan hal-hal rohani yang spektakuler, yang wow, yang luar biasa. Tetapi apapun perbuatan mereka, prestasi rohani mereka terhadap kerajaan Allah tidak serta-merta menjadikan mereka sebagai pengikut Kristus. Tetapi lebih dalam daripada itu Bapak Ibu. Relasi yang intim dengan Kristus itulah yang akan membawa kita menjadi seorang pengikut Kristus. Sehingga indikator ketiga ini boleh membantu kita. Apakah kita ini seorang pengikut Kristus apa bukan? Seorang pengikut Kristus pasti akan tahu bahwa perbuatan yang baik, perbuatan rohani tidak serta-merta menjadikan dia sebagai pengikut Kristus. Oleh sebab itu dia akan terus berusaha memaksimalkan diri untuk terus berelasi dengan Tuhan. Sehingga itu dia mengenal Kristus, mengenal kehendak Kristus. Dan dinyatakannya melalui iman di dalam perbuatannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ini boleh terus menjadi ingat-ingatan kepada setiap kita. Dan menjadi sebuah komitmen, komitmen dalam kehidupan kita. Jika mungkin kita menemukan diri kita masih belum menjadi seorang pengikut yang sejati. Marilah menjadi pengikut yang sejati dengan menjalin relasi yang intim dengan Kristus. Sehingga relasi yang intim dengan Kristus itu membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Kristus. Mengenal dia dan kehendaknya, dan dia mengenal kita. Dan itu terwujud di dalam iman perbuatan kita sehari-hari. Sehingga kita tahu bahwa pada akhirnya bukanlah perbuatan yang membawa kita kepada satu pemahaman bahwa kita pengikut Kristus, tetapi relasi dengan Kristus. Mari kita bersatu dalam doa minta dengan kasih.